Hai sahabat-sahabat Anya Kun, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Anya Kun di channelnya Anya Kun. Anya manja, manja banget. Nah, kali ini aku datang seorang bintang tamu. Dia dulunya seorang model, sekarang dia menjadi seorang financial consultant. Mau tahu siapa dia? Ini dia, Aris Yoka. Apa kabar Aris Yoka? Baik, kayaknya. Oke, Aris Yoka nih, gimana sih sekarang kamu lagi sibuk apa? Ketika kamu COVID ini kamu terbelakang nggak sih kerjaan? COVID ya. Gara-gara COVID ini, sebelumnya kabar aku baik ya. Gara-gara COVID ini lumayan kena dampak ya. Dampak yang lumayan negatif dari COVID dan Corona ini. Kerjaan lumayan banyak yang kehambat. Dan Gitu. susah ketemu klien Ya, terutama kamu ya. kan berhubungan dengan klien ya, Iya. jadi tiap meeting. Oke, Aris Yoka, dulunya kan kamu jadi seorang model nih. Iya. Tiba-tiba kenapa kamu sekarang menjadi seorang financial consultant? Dan financial consultant itu apa aja sih kerjaannya? Coba bisa diceritakan ke teman-teman di bisa, sana. bisa. Mungkin sebagian tidak tahu kamu Iya. tuh kesibukannya apa gitu. Jadi alasan kenapa aku itu bisa beralih profesi sekarang menjadi financial consultant itu adalah karena aku pengen sesuatu yang lebih berarti untuk bisa berguna untuk orang lain. Oke. Karena menjadi financial consultant itu bukan sekedar gaji, fee atau komisi, tapi pekerjaan aku ini salah satu pekerjaan yang mulia. Oh iya? Karena menjadi financial consultant itu, aku bisa bantu banyak orang di luar sana. Contohnya, bentuk apa yang kamu bantu ke orang-orang tuh apa sih? Kalau boleh tahu? Kalau ini aku lebih ke bantu orang tuh kalau misalnya ya ada yang sakit. Oh, Ya, kayak misalnya contoh Kanya atau mungkin keluarga, teman, sahabat. Kalau misalnya aku kan sebelumnya aku kan menghandle produk kan asuransi ya. Oh, asuransi. Nah, kalau aku ini lebih tepatnya seperti mungkin kalau ada Kanya atau kerabat yang sakit, nggak semua dong bisa bantu dengan uang, ya kan? Atau mungkin menyelamatkan ekonomi keluarganya, maupun dia kaya raya atau bagaimana gimana. Tapi aku lebih membantu memprotek bagaimana menyelamatkan hartanya atau aset-asetnya. Kalau sampai dia sakit, aku akan memprotek hartanya supaya nggak bangkrut. Karena kan sakit itu butuh biaya yang besar. Betul. Karena kalau sakit itu kita tahu ya kebutuhan biayanya seperti apa tergantung sakitnya. Apalagi kalau sakitnya udah parah sekali harus dioperasi itu membutuhkan biaya sangat luar biasa. Jadi kamu tuh membantu orang-orang yang membutuhkan kesehatan tentang kesehatan ini ya. Tentang kesehatan. Terus Aris Yoka, kan kamu kan dari model nih. Pasti kan dari model kan pekerjaan yang seni ya. Itu kan mungkin hobi kamu ya. Nah, itu hobi. ada kesulitan nggak sih ketika kamu terjun ke dunia financial konsultan ini? Misalkan kamu pernah ketemu sama klien yang ribet, taunya gimana gitu. Ada nggak sih? Kalau klien yang ribet banyak. Yang seolah-olah kayak aku datang itu untuk menjual suatu barang. Kan ada yang pernah nggak dianggap pun pernah. Tapi bagi aku menjelaskan. Tapi bagi aku itu bukan masalah. Karena aku di sini niat untuk membantu keuangan dia suatu saat nanti ya. Tapi dipersiapkan dari sekarang. Mumpung dia masih sehat, mumpung dia masih muda, mumpung masih sukses. Kalau sukses sih, sukses mungkin akan aku doain untuk sukses terus. Maksudnya mumpung dia masih dalam keadaan yang kokoh keuangannya atau mungkin ekonominya. Nah, tapi ya menurut aku kalau dia nolak, kalau dia itu wajar, itu karena haknya seseorang ya. Betul. Yang penting aku udah menjelaskan dengan baik, udah menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Dari prosedur iya benar. Nah, Aris Yoka, kamu kan dulu kan seorang model nih, tentang iklan juga nih. Ada kerinduan nggak sih kamu berhadapan di dunia acting gitu, misalnya di depan kamera lagi gitu? Oh jelas, dari saya pribadi, aku tuh suka bisa dibilang eksis sih, suka bergaya, suka berpenampilan, suka fashion, suka. Cuman sekarang aku lebih ingin mungkin nanti yang lanjutin adalah keturunan aku kali atau siapa. Tapi untuk sekarang aku lebih fokus di karir aku yang ini karena aku mulai suka kok sama karir ini dan karir hobi ya hobi. Kalau menurut aku sih begitu. Ya mungkin di satu
di suatu waktu aku bisa lagi waktunya lagi free, iya aku mungkin bisa ya untuk sekedar hobi aku aja gitu. Terus kamu tuh udah berapa lama sih terjun ke dunia finansial konsultan ini? Financial consultant aku ini udah mau 2 tahun. Udah tahun. Iya benar. Itu pertama kali yang ngajak kamu ke itu siapa sih? Apakah kamu sendiri karena tertarik ataupun teman ataupun keluarga ataupun siapa yang bukan menawarkan ya? Yang mengajak kamu bisa terjun ke finansial ini? Kalau yang ngajak aku itu pertama kali keluarga aku. Itu om aku sendiri. Okay. Iya. Kebetulan dia dulu berkecimpung di dunia yang berbeda juga dan bahkan salah satu petinggi yang sukses. Nah, kebetulan dia tuh ya namanya keluarga pasti kalau sukses mau ajak keluarga dong gitu kan. Nah, dia udah sukses, dia pengen narik aku untuk gabung. Iya, katanya karena dia melihat aku berpotensi untuk maksudnya berpotensi lah gitu untuk menjalankan ini. Iya benar. Karena dengan sedikit ngeliat kualitas kualitas kamu yang dimiliki kayaknya saudara kamu tuh om kamu tuh yakin bahwa kamu tuh bisa. Iya benar. Amin. Nah ketika kamu ditawarin kamu sempat menolaknya apa kamu langsung mengiyakan atau kamu mencoba untuk berpikir dulu bisa mikir-mikir dulu gitu apakah langsung yakin kamu terima tawaran tersebut? Aku sempat mikir itu semingguan lah ada satu minggu aku sempat berpikir. Menurut aku cara mencontohnya simpel. Aku lihat atasan aku yang ada sekarang di kantorku itu 5 tahun orang yang udah bekerja di aku itu kayak gimana dan mereka tuh bener-bener ya untuk secara finansial dan keuangan mereka tuh financial freedomnya dapat. Makanya itu yang membuat aku tertarik untuk mencapai terjun ke bidang ini. Terus yang seperti visi misi yang tadi aku bilang, ini tuh membantu orang. Jadi pekerjaannya tuh nggak hanya semata-mata karena uang, gaji, dan kekayaan, nggak cuma itu doang gitu. Makanya senang banget. Oke, Arsyaka nih, harapan kamu ataupun target kamu, impian kamu lah, bukan target sih. Pasti kalau target kan pasti orang juga punya target kan. Impian kamu terbesar di tahun ini, kamu pengen apa ataupun kamu pengen mengembangkan finansialnya seperti apa ataupun kamu pengen punya mimpi untuk jadi seorang apa gitu, ada nggak sih? Tahun ini aku pengen naikin 3 orang sampai 4 orang tim aku yang dari bawah itu menjadi senior manager. Oke. Jadi sekarang mungkin kamu enggak senior manager, naik jadi manager lah. Naik manager. Otomatis dengan itu aku kan bisa jadi naik jadi senior manager gitu. Itu achievement simple sih yang ada di kantor. Kalau bisa sih ya terutama aku pengen memperbaiki bagaimana kinerja aku yang masih belum bisa dibilang maksimal lah gitu daripada tahun ke tahun yang lalu gitu. Udah 2 tahun kayaknya. Oh, 2 tahun. Iya, tadi kan biasa ya. Guys, 2 tahun loh. 2 tahun itu suatu proses perjalanan yang luar biasa ya. Karena dengan dia yang tidak ngerti sama sekali dengan finansial ini sampai dia mengerti banget semua produk knowledge-nya. Ada sih Kak, ngomongin masalah karir nih. Teman-teman di luar sana kan pasti tidak tahu pekerjaan kamu seperti apa. Kasih tip dong buat teman-teman di luar sana yang pengen misalkan mungkin gabung ataupun sebagian teman-teman tuh yang pengen berkarir di dunia seperti kamu finansial itu. Langkah apa pertama yang harus mereka itu lakuin ataupun trik-triknya apa gitu sehingga tuh kamu udah tahu tuh cara dari ketika kamu masuk sama-sama 2 tahun ini gimana caranya supaya ngeyakinin teman-teman di luar sana tuh bahwa kalau misalkan bekerja sebagai financial tuh menjanjikan banget misalnya menjamin dibanding pekerjaan tertentu yang istilahnya tuh tidak menjamin kalau tidak punya skill ya. Harus apa yang dimiliki oleh teman-teman di luar sana? Oke, teman-teman. Jadi kalau menurut aku pribadi ya sebenarnya nggak ada trik-trik yang banyak untuk kalian kalau misalnya ingin terjun ke dunia financial consulting seperti aku. Kalau aku sih lebih termotivasi karena aku ingin sukses seperti orang-orang yang ada di tempatku ini. Jadi kamu pernah lihat ya? Sendiri. Karena kan banyak filsafat bisnis ya. Kalau kamu ingin mencapai kesuksesan, kamu harus melihat mentormu. Mentormu itu menjadi seperti apa? Kan banyak. Bahkan di tempatku itu ada loh general manager Astra atau direktur banyak. Dia sharing, dia cerita, aku semakin tinggi jabatan saya di perusahaan, saya tuh semakin nggak bisa tidur, semakin nggak punya waktu sama keluarga. Tapi di financial consultant ini udah pertama, itu bisnisnya bisa berkembang besar, terus di awal tidak menggunakan modal, maksudnya modal uang ya, karena bisnis itu kan butuh modal uang. Ada sih modal, tapi nggak seberapa dibanding bisnis konvensional di luar sana. Nah, terus di sini itu kerjaannya lumayan mulia yang bisa bantu orang, terutama kalau sampai ada yang kena musibah tuh. Itu benar-benar aku udah ngerasain
dapat ucapan yang dari keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih atas Iya, bantuannya. kalau Itu yang suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri ya, karena kepuasan tersendiri ya. iya benar. Terus yang terakhir sih sebenarnya visi misi kita. Awalnya aku juga nggak suka bidang ini, tapi karena tak kenal maka tak sayang. Yang penting kita terjun dulu, kita pahami, kita coba buka hati lah, kalau aku sih begitu ya. Oh gitu. Oke, RCK thank you so much ya sudah datang di channel aku ya. Udah sempetin waktunya. Sukses juga buat karir kamu. Semoga mimpi-mimpi kamu tercapai di tahun ini ya. Semoga kamu makin banyak jabatan, misalnya makin meningkat jabatannya, makin memiliki tim banyak ya, timnya gitu. Oke, sekali lagi buat teman-teman semua, thank you so much sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman semua. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Semoga yang disampaikan Arsyoka kalian bisa termotivasi pekerjaan apapun yang kalian pilih. Kalian yang harus paling penting adalah kalian harus yakin dan jalani apa yang harus gigi juga, harus jalani apa yang kalian pilih gitu. Karena dengan kalian jalani dengan serius, kita nggak tahu kedepannya kita jadi apa ya. Karena kuncinya kalau pengen jadi sukses, kita harus jalani dulu pekerjaannya. Dan yang paling penting kita harus mencintai pekerjaan tersebut ya. Karena dengan mencintai pekerjaan tersebut kalian bisa menjalankan pekerjaan tanpa ada beban ya. Ingat, apapun misalkan banyak target segala macam, tapi kalau misalnya dengan hati, dengan enjoy, itu nggak akan beban dan pekerjaan juga akan lancar ya. Oke, thanks so much buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.